40 tahun kemudian, lu cari itu botol, ada berapa banyak di dunia ini yang tersisa? Either diminum, kalau nggak mungkin lagi gempa bumi tiba-tiba jatuh. Ya. Jadi dia khusus jualan whisky atau enggak, jual semua. Oh, jual semua. Sabun apa ya, gue nggak tahu sih. Cuman ya grocery store gitu. Kayak toko Madura gitu ya. Oh ya. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Dengan gue lagi Alvin. Hari ini episode keempat berarti. Hari ini kita bakal bahas whisky lagi. Jadi jangan bosan-bosan. Emang bakal ada topik lain? Ada banyak. Ikutin channel kita karena masih banyak lagi topik-topik lain selain whisky. Cuma kebetulan memang kita lagi rajin-rajinnya. Selama masih ada gue, masih whisky lah yang ngomongnya. Jadi mungkin next episode gue berharap sih nggak ada lu. Iya. Pendam aja. Mungkin penonton juga udah pengen temen ngobrol lain. Ngobrol. Siap. Kita bakal bahas perbedaan official bottling sama independent bottling. Nah, gue bakal bahas dulu kira-kira official bottling itu seperti apa. Karena dari namanya sendiri kan nggak umum lah. Kita taunya whisky ya whisky gitu. Orang kadang nggak peduli ini whisky apa sih. Taunya ya udah kayak yang kita bahas di topik kemarin tentang negara-negara, Scotch whisky, Japanese whisky, mungkin dari negara doang gitu. Nah, di sini gue bakal bahas dulu tentang official bottling. Jadi, official bottling itu sederhananya itu, jadi suatu perusahaan, mereka produksi satu line up nih, yang bakal diproduksi secara berulang-ulang. Biasanya sih kayak merepresentasikan distillery-nya itu gitu loh. Ya, jadi misalnya contohnya kayak Macallan. Macallan 12, ya. Macallan 15, 18. Jadi kayak ada core range-nya dari si Macallan itu ya. Jadi itu bakal diproduksi secara massal, bisa dibilang secara massal. Secara massal. Dan itu merepresentasikan karakternya si distillery-nya itu. Okay, lu pernah gak denger orang gitu kayak pas lagi minum nih, oh gila ini baunya Macallan banget. Macallan, produksi Macallan 12 itu cuma sebatas oh ya udah mereka aging, mereka botolin udah jadi. Tapi nggak sesimpel itu ya. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat di videonya, misalnya si Macallan itu punya ribuan kas, benar-benar udah masif banget lah ukurannya. Nah, si master distillery-nya itu sendiri mereka harus pilih dari berbagai jenis kas, mereka tuh campur untuk dapetin rasa sesuai resepnya mereka gitu. Jadi itu udah kayak standar. Makanya sebenarnya tuh bisa dibilang whisky dari tiap tahun ke tahun di official bottling itu kan sebenarnya bisa beda juga. Bisa kan? beda sebenarnya. Dipengaruhi dari mungkin tahun ini sering hujan atau iklimnya lebih panas atau jenis kayunya bisa juga beda. Juga si master distiller lagi pilek lagi kopi agak beda nih gitu. Jadi mungkin pas 2021 rasanya agak beda, mungkin dia lagi kena COVID. Indera penciumannya lagi agak susah gitu. Ya jadi itu sebenarnya sesuatu yang natural gitu loh, alami, karena mereka nggak bisa tambahin rasa, nggak bisa tambahin essence apapun, dan itu benar-benar harus totally ya itu hasil dari aging dari kas gitu ya. Nah itu official bottling. Nah ada juga yang namanya independent bottling. Independent bottling itu kayak gimana tuh? Independent bottling itu sebuah, ini kayak apa ya, kalau ada grup band misalnya, ada pop band, rock band, itu kan udah massal gitu ya. Ada juga yang namanya indie band, independent band. Itu sama nih kasusnya sama independent bottling. Jadi mereka ini company atau produsen yang kecil-kecilan, mereka biasanya nggak punya distillery sendiri, mereka nggak bikin whisky sendiri. Mereka ngambil dari whisky-whisky orang, mereka beli. Dan biasanya mereka rilis dengan style mereka sendiri lah, bisa dibilang. Tapi kadang lu bisa dapat IB dengan rasa yang mirip Macallan itu ya. Bisa mirip atau bisa juga beda banget, tapi itu dari Macallan ditulisnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekarang, contohnya yang gampang lah ya, kosmetik lah gitu. Ada kosmetik yang biasa istilah maklon gitu. Jadi misalnya ada satu brand mereka buat, tapi sebenarnya mereka nggak punya pabrik sendiri. Mereka cuma nitip, oh gue produksi di pabrik A, pabrik B, pabrik C, produksi buat si merek kosmetik itu gitu. Bisa kayak gitu. Itu kalau mungkin skalanya udah agak gede ya. Jadi mereka order quantity gede. Tapi biasanya yang kita lebih kenal independent bottling itu biasanya mereka beli single cask, satu barrel. Jadi kenapa barrel itu dipilih? Karena itu sesuai dengan karakter yang dicari sama si pemilik atau si buyernya dari IB ini gitu. Misalnya gue tahu nih karakter Macallan kan sharing banget. Gue pengen tamu-tamu gue ini itu semuanya penikmat whisky yang udah lumayan expert. Mereka pengen nyari sesuatu yang berbeda dari Macallan. Kalau IB sendiri, yaitu kalau kita bicara kas. Kalau IB gini deh, gue jelasin historinya ya. Kenapa IB ini ada berdiri dan mulainya larinya kemana gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang zaman dulu banget itu, industri whisky itu berdiri karena IB. Contoh-contoh yang gede ini sekarang, brand-brand gede.
Johnny Walker misalnya, Ballantines, Chivas. Gue pakai Johnny Walker aja deh buat contoh. Zaman dulu itu mereka nggak punya distillery. Johnny Walker itu seorang toko kelontong, grocer. Dia jual grocery. Nah, karena dia tiap kali dia jualan whisky, dia ngerasa kualitasnya ini berubah-berubah nih. Terus gue belinya dari distillery beda-beda, ya kan. Jadi dia khusus jualan whisky atau enggak, jual semua. Oh, jual semua. Sabun apa ya, gue nggak tahu sih. Cuman ya grocery store gitu. Ya toko Madura gitu ya. Oh ya, toko Madura, toko kelontong. Tapi karena dia di Scotland, dia jualan whisky. Nah, tamu-tamunya ini tiap kali ngomong, kok whisky lu gue beli minggu ini begini rasanya, minggu depan rasanya beda lagi. Jadi dia nyari cara, gimana caranya supaya rasanya sama, terus akhirnya dia ngeblend. Dia bikin resepi, rasanya harus ada sedikit smoky, harus begini, harus manis begini. Tergantung apa yang dia dapat hari itu, dia jadi chef nih, jadi blender, dia nyampurin. Komposisinya dia yang atur. Dia atur. Kalau misalnya kali ini gue dapet, wah yang ini smoky banget, gue tambahin yang manis, ya kan? Jadi kurang smokinya gitu. Tapi selalu dia sendiri yang nyicipin. Ini berarti si Johnny-nya yang lagi buat. Johnny-nya. Ya. Tapi emang namanya Johnny? Nggak tahu. Kayaknya mungkin karena dulu namanya John Walker and Sons, namanya John kayaknya. Tapi benar atau enggak, komen. Anyway, si Johnny ini dia bikin blend, terus terkenal sama warga di kotanya waktu itu. Ya punya salah satu kota di Scotland. Jadi awalnya nih dengan si Johnny Walker ini dia bikin blend, bisa dibilang dia sebenarnya pelopor seorang IB zaman dulu. Dia nggak punya distillery, dia ngetok pintu satu-satu. Gue beli dong whisky lu. Terus gue bikin flavor yang menurut gue customer gue ini suka. Tapi itu blended ya, blended IB jatuhnya ya. Nah sekarang pertanyaannya si Johnny Walker itu sekarang masuknya itu di IB atau OB? Udah jadi OB? Sekarang udah jadi OB. Udah jadi saking besarnya. Oke, jadi berarti skala itu mempengaruhi dia jadi IB atau OB? Sebenarnya gini sih, Johnny Walker itu karena dia udah sangat besar dan akhirnya distillery yang tadinya dia beli. Dia beli sekarang. Dia beli distillery-nya. Nah, kalau kita bicara yang OB, karena dia udah benar-benar masif lah produksinya, dan mereka harus konsisten rasanya kayak gitu terus, berarti kan rasanya itu bakal sama terus. Nah, kalau di IB sendiri gimana? Kalau si IB, dia ini punya kebebasan, karena nggak ada yang menuntut dia untuk ngikutin style tertentu. Nah, kalau untuk OB sendiri yang kita tahu, ada nggak orang yang sampai sefanatik itu sama IB? Karena kan gue taunya OB doang, orang fanatik itu. Gini, kalau OB, mungkin packagingnya tuh lebih wah biasanya. OB lebih wah gitu loh. Kayak mereka ngerilis yang aneh-aneh lah. Terus kadang ada ceritanya di balik itu. Karena mereka yang punya distillery-nya kan, mereka yang punya historinya. Jadi mereka bisa mainin itu gitu. Tapi justru banyak botol-botol legendaris yang bener-bener gila banget value-nya. Itu actually IB. Contohnya nih, Samaroli Bouquet. Ini ada nih gambarnya. Atau yang Lafroig ini yang dari 70-an, yang dari Samaroli juga. Itu semua IB. Dan harganya itu udah selangit sekarang gitu. Itu karena gini, kalau untuk OB, mungkin pas mereka produksi itu kuantitinya banyak. Jadi mungkin bisa dibilang lumayan gampang dikoleksi. Tapi kalau IB itu, buat kolektor, lo kayak masuk ke ranah yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Karena IB itu biasanya kan single cask. Botolnya cuma 200 pas dirilis. Kalau dia rilis botol di tahun 80, 200 botol. Dan sekarang, 40 tahun kemudian, lu cari itu botol, ada berapa banyak di dunia ini yang tersisa? Either diminum, kalau nggak mungkin kayak gempa bumi tiba-tiba jatuh. Ya, kemungkinan besar itu diminum. Karena biasa IB itu kan orang beli buat enjoyment. Ya. Bukan emang tujuannya buat investment atau apa. Betul, ya. betul. Nah, ini kebetulan kita hari ini ada Whiskey of the Day. Ini salah satu botol IB juga. Dan ini gue tahu banget, ini pasti ada cerita tersendiri dari botol IB ini. Nah, ini boleh diceritain nggak? Botol ini botol apa? Jadi ini independent bottlernya namanya Thompson Brothers. Jadi mereka ini dua kakak beradik dari Scotland, masih muda banget. Jadi kayak kita ya, Sutyono Brothers. Sutyono Brothers ya, mungkin ntar lah kita bikin ya. Jadi Thompson Brothers ini kebetulan teman gue sendiri pribadi. Ini actually cask pertama yang pernah gue bottling dalam hidup. Berarti ini kasnya lu beli satu kas? Gue beli satu kas dari si Thompson Brothers ini. Jadi waktu itu zaman COVID ya, terus gue pengen collab sama satu bar di Jepang namanya Aloha Whiskey. Setelah gue ngobrol sama David dari Aloha Whiskey, dia bilang, oh dia sukanya whisky yang fruity banget. Kita sama-sama suka kucing, makanya di labelnya nih, kalau lo lihat, ini banyak kucing-kucingnya nih. Terus gambarnya tuh Aloha banget. Karena si David ini, Aloha Whiskey, dia dari Hawaii asli ya. Cuma dia buka bar di Jepang. Kenapa kucing? Kita sama-sama suka kucing. Dan Thompson Brothers ini cinta banget, terutama si Phil Thompson, dia cinta banget sama kucing. Jadi udah 3 party nih yang suka kucing. Terus ditambah lagi, isinya ini, sebenarnya ini Clynelish. Clynelish logonya kan kucing. Oh gitu? Ya, kucing Scotland liar gitu lah. Jadi kalau orang lihat
kucing di Udah dunia ingat whisky ya, pasti identiknya Clynelish. Clynelish gitu loh. Terus warnanya kuning kan, kayak honey, waxy gitu. Jadi waktu itu gue collab sama beberapa teman-teman di Jakarta. Kita bikin grup namanya Whiskey Unlimited. Itu berenam, kita kumpulin duitnya. Terus si Aloha juga keluar setengahnya. Akhirnya kita beli kas ini, kita bottling. Nah di sini ini kenapa harganya agak murah? Jadi kalau di IB ini kita kadang nggak usah nulis atau nggak usah nyebutin nama distillerinya. Jadi itu anggapannya kayak tadi lu bilang Macklon. Kalau misalnya kita pakai nama Clynelish, kita harus bayar royalti ke mereka. Jadi mahal namanya Clynelish karena itu trademark. Tapi kalau kita ini agak tricky kita. Jadi kita tulisnya distill di Sutherland. Nah ini ada mapnya Sutherland nih. Coba lu lihat. Kalau lu ngezoom di Sutherland ini, cuman ada 2 distillery di sini. Jadi tinggal cap-cip-cup. Satu Yang Clynelish. Ini kan umurnya 20 tahun. Satu lagi Dornock. Dornock itu berdirinya belum 10 tahun lah. Jadi bisa ditebak yang mana. Karena ini umurnya 20 tahun. Jadi nggak mungkin Dornock. Ini Clynelish. Oke. Gitu. Ini botol spesial dari Koen Brew. Nah, gue juga ada satu botol spesial banget. Nah, kalau ini botol spesial kita. Jadi ini botol spesial khusus untuk second anniversary whiskey and wine. Nah, kalau dari tasting note sendiri yang gue rasain itu pertama ada serealnya. Dari nosingnya aja lu berasa ini sereal banget. Terus ada manisnya. Terus pas di palate itu agak buttery. Terus kayak marmalade jam, kayak lu bayangin kulit jeruk yang dimasak sama gula. Itu warming banget. Terus udah benar-benar lu pas telan tuh berasa long banget lah. Kayak naga gitu. Kayak naga. Sampai lu beberapa detik setelah lu minum aja lu masih berasa aromanya gitu. Tapi yang mungkin karena ABV-nya tinggi juga efek sensasi di mulut Lingering gitu. lingering ya. Kalau lu pribadi, lu lebih suka IB atau OB? Kalau menurut gue sih gini sih, gue juga suka sama yang namanya OB. Karena dari situ gue ngerti karakter-karakter distillerinya gitu. Jadi gue sekarang larinya condongnya lebih ke IB gitu. Kayak gue pengen explore nih, apa sih yang gue belum pernah nyobain gitu. Jadi menurut gue IB itu jauh lebih menarik. Jadi sebenarnya bisa dibilang lu mau pilih OB atau IB pun nggak ada salahnya gitu ya. Suggestion gue sih gini sih, kalau lu baru di dunia whisky, itu mungkin bagusnya lu explore OB dulu semua. Karena itu lebih mudah dimengerti, emang udah disiapkan untuk ready to drink. Gitu. ABV ya udah turun, dan ini karakter yang disuguhkan oleh si distillery ini ke kalian gitu loh. Ini karakter kita gitu loh. Jadi lu bisa tahu style-nya dulu. Lu udah tahu style dulu, lu udah hafal nih, baru nanti lu explore di belakang ini ada apa sih gitu loh. Berarti kita hari ini udah bahas tentang IB sama OB, dan buat teman-teman yang di luar sana, kalau misalnya emang udah sering cobain IB atau OB, atau distillery yang... Nah, ini yang tadi lu bilang, distillery, kita lupa bahas tadi. Jadi di IB ini, kadang mereka banyak ngerilis distillery yang biasanya nggak dirilis sama OB-nya. Misalnya Blair Atoll, North British, biasanya itu mereka buat blending aja gitu. Jadi nggak dirilis oleh si pemiliknya. Tapi karena berkat adanya IB ini, mereka bisa beli satu kas. Dan lo bisa rasain. Kita bisa rasain, oh ternyata karakternya begini tuh. Gitu. Oh iya, gue juga, kita belum coba ini. Gue baru mau ngomong. Jadi dari tadi kita kayaknya... Panasan gue ngerasa ada yang kurang gitu. Kurang mabok gitu rasanya. Slunch. Ini rasanya ini ya. Rasanya apa tadi distillery-nya? Clynelish. Oke, enak sih. Terus habis minum terus ngapain? Cheers. Terus minum. Slunch. Oke, paling video kita hari ini sampai di sini aja. Nanti jangan lupa like, comment, subscribe. Terus yang tadi gue bilang, coba komen distillery apa aja yang udah pernah kalian coba. Distillery teraneh yang pernah kalian coba mungkin. Ya. Oke, jangan lupa ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. See you.